Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian yang saat ini di rumah dan sebagian kemarin sudah merasakan untuk tatap muka di sekolah ya. Jadi mungkin yang kemarin tatap muka di sekolah, kemudian sekarang daring bisa merasakan oh ternyata lebih enak tatap muka gitu. Tapi untuk kondisi saat ini kita belum bisa tatap muka semuanya ya, masih terbatas. Nggak apa-apa. Nanti semoga ke depan bisa tatap muka semuanya sehingga tambah semangat lagi dalam belajar. Jadi kenapa kita harus semangat dalam belajar? Kita pernah mendengar dan mungkin membaca bahkan hafal hadis. Ada yang masih ingat hadisnya? Barang siapa yang menempuh man salaka, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu. Lanjutannya gimana, Mas Faris? Ayo, masih ingat? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Masih ingat? Halo? Mbak V masih ingat hadisnya? Mas Karel? Agak lupa, Ustaz. Agak lupa. Nanti bisa dibuka di bukunya lagi ya. Jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Nah, itu semangat yang harus kita terus kita gelorakan. Jadi siapa yang semangat menempuh suatu jalan menuntut ilmu, terutama ilmu berkaitan dengan kehidupan akhirat atau berkaitan dengan kehidupan agama, maka Allah akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Oke, seperti itu. Baik, kita awali dulu dengan bacaan basmalah pertemuan di pagi hari ini. Boleh tidak Ustaz? Gimana Mas Albani? Oh ya, Mau silahkan. izin. Ya, tapi Sebentar nggak usah doang. lama-lama ya. Sebentar doang itu Ustaz. Oke. Kita awali pertemuan di pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan dulu berkaitan dengan yang kita diskusikan di hari kemarin. Silakan. Ada pertanyaan dulu berkaitan dengan komponen-komponen listrik. Ada pertanyaan? Silakan. Halo, halo, halo. Jackson, apakah suaranya Ustadz terdengar? Ada capek habis matematika, Us. Capek habis matematika. Emang matematika ngitung apa hari ini kok capek? Ngitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Oh, sudah tahu cara ngitung kelilingnya? Sudah tahu belum cara ngitung keliling lingkarannya? Sudah paham atau belum yang disampaikan oleh Ustaz Esta? Sudah. Oke, siapa jawabnya kayak kurang semangat itu ya. Oke, anak-anak sekalian, untuk hari ini kita lanjutkan berkaitan dengan listrik, yaitu bisa dibuka di buku PBD-nya nanti. Berkaitan dengan sumber energi listrik. Nah, jadi listrik yang kita gunakan di rumah itu memiliki sumber. Coba semuanya ini pegang HP. Pegang HP atau yang laptop mungkin ya, menggunakan HP semuanya. Nah, sumber energi dari HP kita atau laptop kita itu sumber energinya dari mana? Baterai. Dari mana? Baterai. Oke, sumber Dari energinya bahan-bahan dari baterai. kimia yang bisa Baterai dari meledak. bahan-bahan kimia. Betul sekali Mas Arham, terima kasih. Ya, jadi Bisa meledak. baterai itu berasal dari bahan-bahan kimia yang diramu oleh penemu baterai. Siapa penemu baterai? Ada yang tahu? Yo. Aku, Siapa Mas Raffi? Us.
Mas Agus, yo udah Mas Agus. Kalau penemu listrik kemarin kan Michael Faraday. Kalau baterai siapa? Yo. Penemu baterai. Ya, Bentar. Yang kan di kosong. buku nggak ada. Emang nggak ada. Aku pernah ingat baca tapi aku lupa Dulu. namanya. Yo, siapa Mas Yang Arham? baterainya Penemu yang baterai baterainya adalah dari air itu loh. Alessandro Volta. Betul, Alexandro Volta. Betul sekali. Atau yang terkenal dengan elemen keringnya ya. Ya, Alexandro Volta. Ini adalah Dari Google. ya cepat ya, nggak apa-apa dari Google Search, tapi kan cepat gitu ya. Jadi sekarang kan kecepatan ini sangat diperlukan. Betul sekali. Baterai ini ditemukan oleh Alexandro Volta. Dari dia berpikir bagaimana bisa membawa listrik kemana-mana. Nah, maka listriknya disimpan di baterai. Oke, kemudian dari baterai inilah alat-alat elektronik tidak harus tertancap ke listrik terus, gitu ya. Oke. Kemudian baterai, semuanya pernah lihat baterai atau pegang baterai ya? Sering. Oke. Kan baterai. Nah, ada yang sudah megang baterai nih Mbak Asna, ini pegang baterai, baterainya kotak. Kekuatannya berapa volt itu Mbak Asna? 9. Nah, biasanya baterai kotak seperti ini kekuatannya 9 volt. Nah, 9 Kalau yang volt. kecil gitu biasanya 5 gitu. Kalau yang kecil bulat untuk baterai jam. Itu biasanya ini 3. Itu biasanya 3. Enggak sampai 3 Mas Arham. Lebih kecil berapa? 1,3. 1,5. Ya, 1,5. biasanya yang kecil-kecil bulat itu 1,5. Aku pernah lihat yang 1,3. Ya, ada yang 1,3 juga. Baterai remote, baterai jam seperti itu ya. Nah, kemudian apakah baterai di remote dengan baterai di HP kita itu sama? Beda. Beda. Bedanya apa Mas Arham? Kalau baterai yang dipakai di baterai jam itu nggak bisa dicas Nggak bisa dicas. karena itu baterainya basah. Kalau yang di HP itu baterai kering jadi bisa dicas. Oke ya. Jadi ada 2 jenis baterai ya. Ada baterai yang bisa dicas, diisi ulang, dengan baterai yang tidak bisa diisi ulang. Jadi hanya sekali pakai. Oke, nanti ini lebih lanjut bisa didiskusikan. Kemudian sumber energi listrik yang kedua selain baterai itu adalah aki. Nah, aki ini biasanya digunakan aki mobil, aki motor, truk, Akumulator di buku tulisannya. di buku tulisnya akumulator. Kita terkenalnya dengan nama aki. Nah, kenapa kok kendaraan itu harus punya aki? Biar buat nge-start. Iya, betul sekali. Biar bisa di starter. Ngeng gitu ya. Biar bisa di starter. Kalau di mobil Jadi biar mainan pintunya bisa dibuka. Gimana? Mainan apa Mas Waris? Ya, jadi aki atau akumulator Kalau di di mobilku mobil buat buka pintu kalau buat habis buka nggak bisa pintu. dibuka. Oke. Buat nyalain lampu itu. Buat nyalain lampu. Yang pertama itu buat nyalain mesin ya. Jadi mesin kalau tidak ada akinya nggak bisa nyala. Jadi mesin itu kalau nggak ada akinya nggak bisa nyala. Jadi listrik dari aki disalurkan di mesin, nanti begitu kontaknya di posisi on, kemudian di starter, gitu ya. Aki itu kayak baterai nikel itu loh, Ya, seperti baterainya. seperti baterai nikel, tapi soalnya kalau ngecasnya harus sampai habis. Kalau nggak habis nggak bisa dicas. Iya, sip. Itu untuk aki, beda ya ngecasnya. Nah, aki ini fungsinya tadi menghasilkan energi listrik di mobil atau motor sehingga bahan bakarnya ini bisa terjadi pembakaran. Biar muter. Biar muter mesinnya. Oke, itu untuk aki. Jadi sangat penting ini ya aki. Kemudian yang ketiga, sumber energi yang ketiga adalah dinamo dan generator. Nah ini biasanya pada ontel kalau ini. Ada yang masih memiliki ontel? Ayahku pernah punya. Ya, barangkali ayahnya, kakeknya, ada yang masih memiliki ontel? Kakekku juga punya. Ya, jadi dinamo Tapi cuma barang koleksi. Barang koleksi ya, sudah agak langka. Nah ini biasanya digunakan di sepeda yang lama, yang ontel, sehingga nanti putaran kepala dinamonya kalau dibuka seperti botol. Nah ini bisa menghasilkan energi listrik.
sehingga bisa menyalakan lampu di malam hari. Oke. Dari ketiga ini, yang ada pertanyaan yang mana sumber energi listrik? Deal. Ya, Mbak V. Ustaz, Silakan. aku ada baterai. Hmm. Nah, itu tuh kayak aku juga buat geser-geser layar HP kok bisa ya, Tat? Biasanya kan kalau pensil atau apa kan nggak bisa. Kok ini baterai bisa, Tat? Baterainya bisa Karena kalau layar yang HP itu kan pakai itu toh yang kan di tangan kita ada listrik tapi kecil banget itu. Hmm. Jadi kalau dipencet itu cuman listriknya disalurkan ke layar gitu. Jadi cara deteknya gitu kalau yang baru. Oke, terima kasih Mas Arham bantuan jawabnya. Jadi tadi di tangan kita, di tubuh kita lah, ibaratnya itu kan ada energi listrik. Ada listrik statis gitu. Listrik statis gitu ya, tapi kecil. Mm-mm. Kemudian saat kita megang baterai digunakan untuk geser layar, kenapa bisa? Karena tadi listriknya kan geser. Jadi ibaratnya energi listriknya menyalur di baterai kemudian ke layar itu. Tapi mungkin beberapa jenis HP ya, tidak semua jenis HP mungkin. Yang lama, kalau yang lama itu pakainya layarnya sendiri yang nyentuh bagian dalamnya Ya, gitu. beda. Gitu. Beda kayak yang di ATM itu loh. Di ATM atau di mobil gitu kan layarnya kayak gitu. Oh ya, ada yang layar sentuh, ada apa enggak ya? Baik, yang lain yang ada pertanyaan silakan. Tadi Mas Afis raise hand, ada pertanyaan. Mas Afis tidak jadi. Oke, selanjutnya tadi kan antara baterai, aki, dan dinamo itu menghasilkan listrik dalam kekuatan yang terbatas. Artinya digunakan untuk alat-alat tertentu saja. Nah, di rumah kita itu kan alat-alat elektroniknya banyak banget itu. Di belakang Mbak Asna itu terlihat ada apa itu? Printer atau ada laptop atau ada apa gitu ya. Ada kulkas atau bahkan mesin cuci. Di belakang Mas Oni ada laptop. Di kamar. Itu kulkas apa lemari, Mbak Asna? Lemari, Oh, lemari. Allah, Tak kira kulkas kulkas. masuk situ. Saya sudah Nah, di barangkali kepaduan sudah seperti masukin kulkas. di Allah hotel itu kan kulkas Akbar. kecil-kecil ada di setiap kamar kalau di hotel gitu ya. Ya Allah, Tata. Pikirnya kejauhan bawa makanan ke kamar aja nggak boleh, apalagi kulkasnya, Tata. Oh, siap. Oke. Nah, setiap rumah itu kan memiliki alat elektronik yang banyak itu yang berbeda-beda. Maka sumber energi listriknya juga harus lebih besar. Kan nggak bisa dicukupi hanya dari baterai, dari aki, dari dinamo itu nggak bisa. Maka pengelola listrik di negara kita, pengelolanya siapa ini? Yang mengelola listrik di negara kita? PLN ya. PLN itu membuat namanya pembangkit listrik di negara kita. Ada beberapa pembangkit listrik yang ada di negara kita dan ada yang tidak ada di negara kita. Oke. Kalau di buku di halaman 58, pembangkit listrik yang pertama yang paling banyak apa? Yang pakai itu PLTA. PLTA menggunakan air sumber energinya. Jadi gerakan air digunakan untuk memutar bagian yang menghasilkan listrik, putarannya apa namanya? Turbinnya fungsinya mirip-mirip kayak dinamo tapi Iya, disimpan. betul. Turbin itu mirip seperti dinamo. Tapi dikonvert dulu. Uh, sama lebih besar. Ukurannya lebih besar, betul sekali. Jadi karena ada putaran turbin dan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian yang kedua, selain PLTA, PLTB, tenaga bayu atau angin ya. Ini biasanya menggunakan kincir angin. Ini banyak dipakai di negara yang terkenal dengan kincir anginnya, negara mana? Belanda. Ada yang pernah ke sana barangkali? Ada yang pernah ke sana? Atau ada yang bercita-cita pengen ke sana tapi belum kesampaian? Ya. Ayahku pernah ke sana tapi kok di gambarnya kincir anginnya agak beda ya, Tat? Ya, beda. Kayak kincir angin yang dibuat di tempat pertanian gitu yang. Ya. Saya pernah ke sana, tinggal di sana. Mbak Zia. Berapa lama Mbak Zia
di Belanda? Saya nggak ke sana, tantenya saya Oh, ke tantenya. sana, tinggal di situ. Sekarang masih di sana Mbak Zia? Tantenya. Iya. Oke, nanti Mbak Zia bisa tanya-tanya pengalaman bertemu atau melihat kincir angin di sana ya. Jadi kincir angin di sana itu digunakan untuk tadi selain pembangkit listrik juga digunakan untuk memompa air. Karena permukaan daratan di sana itu dengan permukaan lautan kan hampir sama di negara Belanda. Oke, kemudian pembangkit listrik yang ketiga. Itu loh, Cak. Pembangkit listrik tenaga Bayu. yang Ada ketiga. uap. Uap. Nah, ini dari Pakai minyak itu, Kak. dari mesin boiler pemanasan uap. Oke, kemudian yang keempat. Yang keempat. Panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas Tenaga bumi. panas. Nah, jadi pembangkit listrik tenaga panas bumi ini diambil dari panas bumi, uap panas bumi. Jadi dibor, kemudian uapnya itu digunakan untuk memutar tadi turbin dan generator. Kemudian yang kelima, ini yang ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga Surya. ya, tapi untuk PLTS ini agak mahal ini ya, PLTS. Lempeng suryanya dan komponennya. Makanya ini di negara kita belum begitu banyak. Ada yang di rumahnya menggunakan PLTS? Enggak. Enggak. Belum. Nggak pernah dipakai. Jadi untuk PLTS ini cukup ramah lingkungan. Ya, tapi tadi sekali lagi untuk komponen-komponennya masih sedikit mahal. Kalau untuk orang Indonesia, makanya ini yang menggunakan masih jarang ini ya. Oke. Apakah ini sudah terlihat, anak-anak? Coba Ustadz nge-share gambar ini ya, PLTS. Belum, Us. Tenaga nuklir. Di Indonesia pembangkit belum listrik. ada. Belum kalau nuklir ya. Untuk PLTS ini kunci utamanya adalah menggunakan ini. Lempeng surya ini yang menangkap dari panas matahari. Tapi di sini sering hujan, jadi tidak berguna. Ya, kalau di sini mungkin kalau mendung ini hasil listriknya nanti akan berbeda. Tidak berguna. Oke, jadi nanti dari lempeng surya disalurkan ke inverter, disimpan ke baterai, baru bisa digunakan ke alat-alat elektronik di rumah kita. Tapi baterainya beda. Ya, baterai penyimpanannya garis besar. Kemudian yang keenam, ada pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, ini kalau di gedung-gedung yang tinggi atau di hotel atau di mall, PLTD ini biasanya digunakan ketika terjadi mati lampu. Nah, seperti ini PLTD. Atau kita kenalnya PLTD yang sering itu genset ya. Nah, pernah mendengar kata genset? Pernah pas mau lagi mati lampu. Atau yang di rumahnya barangkali punya genset? Ya, aku punya genset. Ya, genset ini atau PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel ini digunakan kalau di rumahan biasanya ketika ada tanggapan, ada orang hajatan, itu menggunakan ini tenaga diesel. Kalau yang untuk skala berisik, tapi berisik. Ya, Tapi berisik. Suaranya berisik gitu ya. Untuk yang tenaga diesel ini. Makanya digunakan di waktu terbatas. Kalau di Indonesia ini juga baru beberapa yang menggunakan tenaga diesel. Oke. Kemudian selain pembangkit listrik tenaga diesel, ada juga pembangkit listrik tenaga gas. Oke. Ini dari gas. Kemudian ada juga yang terakhir itu pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini kira-kira di Indonesia sudah ada belum ini PLTN ini? Belum. Masih di itu. Walaupun ada tapi dikit banget. Ya, ini Indonesia masih menjadi bahan kajian, bahan pertimbangan ya. Karena Ya radiasinya itu loh. ya. Radiasinya sangat tinggi. Orang Indonesia males-males terus nanti meledak. Males-males nanti ketinggalan. Kayak di sana
Kayak di Ya, Chernobyl itu loh. Chernobyl itu bisa meledak. Chernobyl. Soalnya salah. Ya, jadi Salah sedikit. yang negara masih yang saat ini sudah banyak menggunakan PLTN negara mana? Eropa biasanya. Eropa. Negara Asia yang menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Negara mana? Jepang. Iya, Jepang. Nah, Jepang ini sudah banyak menggunakan PLTN. Karena kalau di sana kan wilayahnya kecil. Kalau menggunakan PLTA, misalkan dibangun bendungan atau waduk, itu kan nanti habis wilayahnya. Maka menggunakan ini PLTN. Nah, tapi efek buruknya kalau terjadi tadi ledakan atau ini terjadi kerusakan, radiasinya itu yang masih membahayakan. Pipa-pipanya Kalau mau paling di Kalimantan, Tat. Kan masih ada hutannya, Tat. Ya, ini masih menjadi kajian dari PLN ya. Bukan tidak mungkin nanti ke depan Indonesia kalau semakin banyak membutuhkan listrik, ya bisa saja nanti menggunakan ini PLTN. Tapi kan Indonesia ini rawan gempa, daerah banyak yang rawan gempa gitu ya. Jadi kalau terkena gempa, meledak itu menimbulkan efek radiasi. Masalahnya itu. Nah itu yang menjadi karena di Jepang juga tapi udah ada penyelesaiannya. Apa itu namanya? Juga rawan gempa. Tapi sudah diantisipasi. Halo, Tat. Suaranya kecil, Tat. Ya, mohon maaf. Jadi kalau di Jepang itu sudah diantisipasi karena lebih rawan dari Indonesia ya. Jadi di Jepang itu lebih rawan tsunami, lebih rawan gempa. Makanya bangunan-bangunan, kemudian proyek-proyek semacam ini sudah diantisipasi biar aman dari gempa. Oke. Baik, seperti itu untuk pembangkit listrik. Ada pertanyaan? Pak, mesin cucinya, Pak. Silakan. Ada tugas nggak, Tat? Ada ya. Oh, wow. Biar nggak kosong nanti. Apa? Tugasnya yang dikumpulkan di mana itu jenenge? Di kelas 7. Itu 2 nomor saja ya. Nomor 4 dan 5 di halaman 65. Udah selesai. Sudah. Oh, atau untuk tugas yang di kelas 7-nya yang halaman ini aja 66, satu aja 66. Ya, Sudah. 66. Oke, berarti kalau yang sudah nanti tinggal difotokan. Oke deh. Yang dikumpulkan di kelas 7 hanya yang halaman 66. Pelajaran apa, Ustaz? Habis ini pelajaran terakhir pembelajaran apa? Al-Islam. Kamu ya hari ini. Kamu. Baik, demikian. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Tugasnya halaman berapa, Tat? Halaman 66. Harus pakai gambar, Ustaz. Ini kan boleh dilengkapi dengan gambar, jadi tidak harus. Boleh dilengkapi dengan gambar. Baik, demikian untuk pembelajaran kita di hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Iya, bisa. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.